Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Google Berita atau Google News ya. Di sini saya akan mengulas apa itu Google News, yaitu Google Berita merupakan layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media. Google News juga menyediakan layanan pencarian berita dengan hasil pencarian berupa berita-berita yang sesuai dengan kata kunci. Nah, tapi di beberapa platform juga menjelaskan bahwa Google Berita ini dia tampil berdasarkan minat ya. Jadi si peminat pembaca biasanya kebiasaannya dia cari apa, dia akan sering muncul di situ juga. Jika blognya sudah terdaftar ya. Nah, salah satu contoh tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi buat blog yang sudah diterima itu dia akan tampil di newsgoogle.com ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya ambil contoh salah satu media besar ya. Nah, ini semua merupakan sumber berita. Nah, sekarang apakah semua bisa mendaftar? Tentu ini semua para blogger pemula pun juga diberi kesempatan bisa daftar ya. Salah satu alasan mereka juga bisa keuntungannya bisa lebih cepat terindeks eh, artikelnya ya, kontennya. Nah, salah satu keuntungannya itu, dan ada salah satu keuntungan lainnya lagi yang pernah saya alami juga dari salah satu blog yang pernah saya daftarkan. Nah, saya ambil contoh, saya pernah daftarkan beberapa bulan yang lalu, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu ya. Saya mempunyai satu blog dan saya daftarkan. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan 1,6 ribu follower ya. Dan ini terus diupdate untuk kontennya. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Saya buat berdasarkan kategori. Nah, seperti ini. Kalau dicari di platform Google News atau aplikasi Google Berita ya, biasanya di App Store ada, dia bisa dicari untuk blognya, untuk cek apakah sudah diterima atau belum. Saya ambil contoh satu blog saya tadi yang ini ya, saya cari kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya. Jika kita lihat seperti ini. Jadi tampilannya juga sama ya, seperti yang di dashboard Publisher Center. Nah, seperti ini. Oke, jadi orang-orang yang telah membuka dan jika dia tertarik atau berminat nanti dia bisa juga follow ya. Nah, follow ini untuk bagi yang sudah mengikuti setiap pemilik blog update artikel dia tidak akan otomatis mendapatkan notifikasi ya. Jadi tidak bisa disetting. Namun orang yang sudah follow ini biasanya dia akan lebih mudah mendapatkan konten-konten terbaru Anda. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Selanjutnya keunggulan lain yang membuat saya mungkin agak kaget ya. Mungkin ini juga pengaruh dari Google Berita. Salah satunya adalah saya mendapatkan satu panel atau tab Discover. Nah, ketika sudah terdaftar di Google News, maka di Google Search Console dia akan muncul tab Google News seperti ini ya. Dan yang salah satu bonus yang saya terima adalah Discover ini. Ternyata ada beberapa konten saya yang masuk di Google Discover. Nah, Google Discover ini dia akan tampil di halaman browser Chrome. Di halaman awal itu dia akan muncul artikel atau konten Anda biasanya jika sudah pernah masuk ya. Contohnya seperti ini. Oke, dan hasilnya juga cukup lumayan ya. Dalam 3 bulan terakhir kurang lebih impresinya 11.000 dan saya mendapatkan 700 klik. Nah, bagaimana agar mendapatkan banyak klik jika sudah masuk ke Google Discovery? Biasanya itu menggunakan gambar yang menarik, kemudian judulnya juga yang menarik ya, sehingga seseorang itu berminat untuk klik atau membuka halaman blog kalian semua. Nah, kurang lebih itu keunggulan lain yang pernah saya dapatkan ya. Dan untuk mendaftarnya kalian bisa
ikuti panduan video saya yang sebelumnya ya, bisa klik di atas ini. Nah, itulah salah satu ulasan atau mengenai Google News, keuntungan dari mendaftar Google News ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian mendaftar, maka sesuaikan bahasa dan juga negaranya ya. Jika blog kalian sasarannya adalah untuk luar, maka country-nya harus disesuaikan juga di negara mana, di luar Indonesia tentunya ya. Nanti di pencarian tentu jika dicari menggunakan IP Indonesia, dia tidak akan muncul ya. Namun jika orang luar mencari, tentu blog kalian akan muncul, dan sebaliknya. Karena ini konten blog saya adalah untuk Indonesia, maka dia akan muncul di newsgoogle.co.id atau lokal ya, .co.id itu kan Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana setting untuk mendaftar ya? Nanti saya sedikit berbagi untuk bagian buat kalian yang ingin mendaftar. Siapkan gambar persegi ukuran kurang lebih 1000 pixel, dan juga untuk opsi gambar yang hitam dan putih ya, di sana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan untuk membuat tab seperti ini berdasarkan kategori ya, saya ambil dari feed-nya, dan saya sarankan blog kalian sudah support AMP, karena pada umumnya, pada dasarnya yang akan ditampilkan nanti ketika diklik adalah yang versi AMP ya, ketika menggunakan aplikasi. Namun jika menggunakan browser Chrome desktop, dia akan lari ke blognya langsung, kurang lebih seperti ini ya. Publication setting, kemudian saya buka di sini dulu, lalu saya edit. Nah, di sini bagian konten setting ini. Nah, di sini ada saya buat resep terbaru, kemudian kategori ayam, bebek. Itu nanti kalian sesuaikan sendiri kategorinya. Misalkan kategori otomotif, kalian harus ambil dari feed kategori otomotif. Kemudian misalkan di sini kesehatan, kalian harus mengambil feed dari kategori kesehatan. Biasanya untuk platform WordPress itu sudah terpecah untuk kategori RSS feed-nya ya, jadi akan lebih mudah. Dan untuk defaultnya tentu juga feed, atau bisa juga menekan plugin lain ya untuk WordPress. Dan untuk Blogspot sendiri juga sangat bisa ini ya, untuk daftar Google News ini. Kebetulan ini saya menggunakan platform sendiri ya, saya build sendiri, dan saya setting manual semua. Saya buat feed-nya manual ya. Nah, oke, untuk tampilan ini jadi berdasarkan kategori ya. Kategori feed. Jadi feed-nya itu dibagi berdasarkan kategori. Misalkan kategori ayam, saya ngambil dari feed kategori ayam. Kemudian untuk saya ambil resep terbaru ini. Biasanya kalau untuk platform informasi, dia kan update artikel terbaru. Ini saya menggunakan full feed dia, jadi feednya untuk keseluruhan. Jadi update artikel yang terbarunya akan muncul di sini, semua campur dari kategori ayam, bebek, atau yang kategori-kategori lain dia akan muncul di sini jadi satu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Simbah Buyut. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan komen di bawah. Insya Allah akan saya bantu. Jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih.